Bayangkan kamu dipaksa menjadi pengantin pengganti untuk seorang jenderal kejam yang terkenal dikutuk karena 3 calon istrinya selalu tewas secara misterius. Kamu pasrah akan menjadi korban keempat, namun di malam pertamamu, kamu justru disambut oleh arwah ketiga mendiang wanita itu yang mengungkapkan bahwa mereka semua dibunuh. Pertanyaannya, saat kau menjadi satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan para saksi kunci dari dunia lain, sanggupkah kau mengungkap konspirasi di istana sambil bertahan hidup di sisi suami yang tidak kau kenal? Sebelum kita bongkar misteri di Manor Angker ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap bisikan arwah akan membuat kalian merinding. Di sudut ibu kota yang ramai, di sebuah paviliun kecil yang selalu tertutup bayangan dari tembok-tembok megah di sekelilingnya, hiduplah Sinta. Namanya berarti bulan yang tenang, sebuah ironi bagi kehidupannya yang penuh gejolak. Sebagai putri tidak sah dari seorang pejabat kecil, keberadaannya adalah sebuah rahasia yang memalukan, sebuah noda yang harus disembunyikan. Ia tumbuh dalam kesederhanaan dengan tangan yang lebih terbiasa memegang kuas kaligrafi daripada perhiasan giok. Namun, takdir yang tenang itu akan segera terkoyak. Sebuah dekrit dari kaisar telah turun, sebuah perintah yang mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh kalangan bangsawan. Jenderal Banyu, sang pahlawan perang, anjing penjaga kekaisaran, harus menikah. Nama Banyu diucapkan dengan campuran antara kekaguman dan kengerian. Ia adalah ahli strategi paling brilian yang pernah dimiliki kekaisaran, seorang jenderal yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Namun, di balik reputasi gemilangnya, ada sebuah bayangan kelam yang mengikutinya, sebuah kutukan. 3 kali kaisar mencoba menjodohkannya dengan putri-putri bangsawan terkemuka, dan 3 kali pula takdir buruk menimpa. Calon istri pertamanya tenggelam di danau istana, yang kedua jatuh dari kuda saat berburu, dan yang ketiga meninggal karena keracunan makanan langka. Semuanya terjadi tepat beberapa hari sebelum pernikahan mereka. Kini, sang jenderal dijuluki Jenderal Nisan, pria yang berjalan di bawah bayang-bayang kematian. Dekrit kali ini menunjuk pada keluarga Adipati Wiryo yang sangat berkuasa. Di dalam kediaman mereka yang mewah, kepanikan meledak. Mereka tidak berani menolak perintah kaisar, namun mereka juga tidak sudi mengorbankan putri kesayangan mereka, Putri Amelia, untuk menjadi korban keempat. Di tengah keputusasaan itulah, mata licik sang istri Adipati tertuju pada sebuah solusi, sebuah pion pengorbanan. Sinta, ayah Sinta yang terlilit utang besar pada Adipati Wiryo tidak punya pilihan selain menyerahkan putrinya. Malam itu, Sinta dipanggil ke kediaman Adipati. Di hadapan keluarga bangsawan yang menatapnya dengan dingin, ia diberi pilihan yang bukan pilihan. Menjadi pengantin pengganti, menyamar sebagai Putri Amelia, dan menikahi Jenderal Nisan. Jika menolak, ayahnya akan dipenjara dan namanya akan dicoret dari silsilah keluarga selamanya. Dengan hati yang hancur dan pasrah, Sinta menerima takdirnya. Ia akan berjalan menuju manor sang jenderal, siap untuk menjadi pengantin keempat yang akan berbaring di dalam nisan. Perjalanan menuju Manor Jenderal Banyu terasa seperti prosesi pemakaman. Sinta duduk sendirian di dalam kereta kuda yang tertutup, mengenakan gaun pengantin berwarna merah menyala yang terasa seperti kain kafan. Ia tidak menangis, air matanya sudah kering. Ia hanya menatap kosong ke depan, pikirannya dipenuhi oleh rahasia yang ia simpan seumur hidupnya. Sejak kecil, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Dunia di matanya memiliki lapisan tambahan, sebuah selubung tipis yang memisahkannya dari dunia arwah. Ia bisa melihat mereka, para jiwa yang tersesat, yang masih terikat pada dunia karena urusan yang belum selesai. Sebuah karunia, atau mungkin kutukan, yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Manor sang jenderal berdiri megah di atas sebuah bukit, menghadap ke ibu kota. Bangunannya kokoh, arsitekturnya tegas dan maskulin, namun terasa sangat dingin dan sepi, seolah tidak berpenghuni. Saat Sinta melangkah masuk, ia tidak disambut oleh kemeriahan, melainkan oleh keheningan yang pekat.
Seorang kepala pelayan tua mengantarnya langsung ke kamar pengantin yang telah disiapkan. Ruangan itu luar biasa besar dan mewah, namun udaranya terasa berat dan penuh kesedihan. Ia menunggu selama berjam-jam. Saat malam semakin larut, pintu kamarnya terbuka. Jenderal Banyu masuk. Pria itu jauh lebih mengintimidasi daripada yang ia bayangkan. Posturnya tinggi dan tegap, bahunya lebar seperti seorang prajurit sejati. Wajahnya tampan dengan cara yang keras, dengan rahang tegas dan mata kelam yang tajam menusuk. Ia mengenakan jubah hitam sederhana, namun auranya memancarkan kekuasaan dan bahaya. Ia menatap Sinta, yang duduk di tepi ranjang, dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau bukan Putri Amelia," katanya. Suaranya dalam dan tenang. Itu bukan pertanyaan. Sinta membeku. Sandiwaranya terbongkar bahkan sebelum dimulai. "Aku tahu siapa dirimu, Sinta," lanjut Banyu. "Aku tidak peduli pada permainan politik Adipati Wiryo. Perintah Kaisar adalah agar aku menikah dengan seorang wanita dari kediaman mereka. Dan kau ada di sini, itu sudah cukup." Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya pragmatisme yang dingin. "Tinggallah di sini, jangan membuat masalah, dan jangan menghalangi jalanku." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Sinta sendirian dalam kebingungan dan sedikit kelegaan. Saat keheningan kembali menyelimiti ruangan, Sinta mulai merasakan kehadiran mereka. 3 sosok transparan perlahan muncul dari sudut-sudut ruangan yang gelap. 3 wanita muda yang cantik mengenakan gaun-gaun bangsawan yang indah. Wajah mereka pucat dan mata mereka menatap Sinta dengan rasa ingin tahu yang besar. Sinta tidak merasakan aura jahat dari mereka. Ia hanya merasakan kesedihan dan kebingungan. "Jadi," kata salah satu arwah dengan suara berbisik seperti gemerisik daun kering, "kau adalah yang keempat." Sinta menatap ketiga arwah itu tanpa rasa takut, hanya dengan rasa kasihan yang mendalam. Kemampuannya sejak kecil telah membuatnya terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Ia tahu mereka tidak akan menyakitinya. Mereka hanya jiwa-jiwa yang tersesat. "Kalian, para mendiang tunangan Jenderal Banyu?" tanya Sinta pelan. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Ketiga arwah itu mengangguk serempak. Yang pertama, dengan gaun berwarna biru danau, memperkenalkan diri sebagai Putri Intan. "Aku yang pertama," bisiknya. "Mereka bilang aku terpeleset dan tenggelam di danau, tapi aku adalah perenang terbaik di generasiku." Yang kedua, dengan pakaian berburu yang anggun, adalah Putri Kirana. "Aku yang kedua," katanya. Suaranya terdengar lebih bersemangat. "Mereka bilang kudaku tiba-tiba mengamuk, tapi kuda itu adalah kuda kesayanganku. Ia tidak akan pernah mencelakaiku." Dan yang ketiga, dengan gaun pesta berwarna persik, adalah Putri Melati. "Aku yang terakhir," ucapnya dengan nada sedih. "Keracunan makanan. Mereka bilang aku memakan jamur beracun dari hutan, tapi aku tidak pernah menyukai jamur." Sinta mendengarkan dengan saksama. Jadi, rumor tentang kutukan itu hanyalah sebuah kedok. "Kalian dibunuh," kata Sinta, sebuah kesimpulan yang mengerikan. "Kami tidak tahu siapa," sahut Putri Intan. "Semuanya terjadi begitu cepat. Tapi kami tahu ini bukanlah kecelakaan. Ada sesuatu yang jahat di dalam istana, sesuatu yang tidak ingin Jenderal Banyu memiliki sekutu melalui pernikahan. Mereka terikat di menor ini, tidak bisa pergi jauh, karena kematian mereka yang tidak adil membuat jiwa mereka gelisah. Mereka telah mencoba berkomunikasi dengan orang lain, namun tidak ada yang bisa melihat atau mendengar mereka. Sampai Sinta datang. "Kami bisa merasakan cahayamu sejak kau melangkah masuk," kata Putri Kirana. "Kau berbeda." Mereka melihat Sinta bukan sebagai pengganti mereka, melainkan sebuah harapan. Harapan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan mereka kedamaian. Misi Sinta di dalam menor ini berubah dalam sekejap. Ia tidak lagi hanya mencoba bertahan hidup dari kutukan. Ia kini adalah seorang detektif, seorang perantara antara dunia orang hidup dan mati, yang bertugas untuk memecahkan 3 kasus pembunuhan berantai.
"Beri aku petunjuk," kata Sinta dengan tekad yang baru. "Ceritakan semua yang kalian ingat, sekecil apapun." Para arwah saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, secercah harapan mulai bersinar di mata mereka yang kosong. Sementara Sinta sibuk dengan para saksi kuncinya dari dunia lain, Jenderal Banyu juga sibuk dengan permainannya sendiri. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, dindingnya dipenuhi oleh peta-peta militer dan rak-rak berisi gulungan strategi perang. Di hadapannya, duduk seorang pria berpenampilan biasa yang merupakan mata-mata paling terpercayanya. "Gadis itu sudah mulai beradaptasi," lapor sang mata-mata. "Tapi ada yang aneh padanya, Jenderal. Ia sering terlihat berbicara sendiri di kamarnya. Terkadang ia tertawa, terkadang ia terlihat serius, seolah sedang berdiskusi." Banyu mengangkat alisnya. "Gila?" tanyanya dingin. "Saya rasa tidak, Jenderal. Ia terlihat sangat waras. Justru, ia terlihat seperti sedang berbicara dengan orang-orang yang tidak bisa kita lihat," jawab sang mata-mata ragu. Banyu terdiam, jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritmis. Ia tahu sejak awal bahwa Sinta adalah pengantin pengganti. Jaringannya di ibu kota sangat luas, dan tidak ada satupun rahasia Adipati Wiryo yang bisa luput darinya. Ia membiarkan sandiwara itu berjalan karena ia lelah dengan permainan politik kaisar. Baginya, siapapun wanita yang dikirimkan, ia hanyalah sebuah status. Namun, gadis ini berbeda. Ia tidak menunjukkan rasa takut saat pertama kali bertemu dengannya. Ia tenang, bermartabat, dan kini ia menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Banyu tidak percaya pada kutukan. Ia adalah seorang ahli strategi yang hanya percaya pada fakta dan logika. Ia tahu ketiga tunangannya telah dibunuh. Ia tahu ada faksi di istana, kemungkinan besar dipimpin oleh Perdana Menteri Abisatya yang ambisius, yang ingin mengisolasinya dan mencegahnya mendapatkan kekuatan tambahan melalui aliansi pernikahan. Ia telah melakukan penyelidikannya sendiri selama bertahun-tahun, namun selalu menemui jalan buntu. Pelakunya sangat cerdik, tidak meninggalkan jejak. Kini, kehadiran Sinta yang misterius ini memberinya sebuah variabel baru yang menarik. Ia memutuskan untuk mengujinya. Suatu hari, ia secara tidak sengaja meninggalkan sebuah buku catatan kecil di meja di taman, tempat ia tahu Sinta sering berjalan-jalan. Buku itu berisi beberapa catatan samar tentang penyelidikannya, ditulis dalam kode militer yang rumit. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan gadis itu. Apakah ia akan mengabaikannya, atau apakah ia cukup cerdas untuk menyadari nilainya? Dari jendela ruang kerjanya, ia mengamati Sinta menemukan buku itu. Ia melihat gadis itu duduk, membukanya, dan membacanya dengan kening berkerut. Ia tidak tahu bahwa di samping Sinta berdiri 3 arwah penasaran yang ikut membaca tulisan itu dari balik bahunya. Sinta menatap buku catatan kecil itu dengan bingung. Tulisannya adalah rangkaian simbol dan angka yang tidak ia mengerti. "Ini kode militer," bisik arwah Putri Kirana yang ayahnya juga seorang prajurit. "Aku mengenali beberapa polanya." Selama beberapa hari berikutnya, dengan bantuan ingatan samar dari Putri Kirana, Sinta mencoba memecahkan kode itu. Ia merasa seperti sedang memainkan permainan berbahaya, namun rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Di saat yang sama, para arwah memberinya petunjuk lain. Putri Melati yang meninggal karena keracunan teringat sesuatu. "Di hari kematianku," bisiknya, seorang pelayan dari istana datang membawakan hadiah untukku dari Perdana Menteri Abisatya. Sebuah kotak dupa wangi yang sangat langka. Pelayan itu bersikeras agar aku membakarnya saat itu juga untuk menenangkan pikiran. Petunjuk itu sangat penting. Sinta, dengan alasan ingin mempelajari tentang herbal, berhasil mendapatkan akses ke apotek di dalam manor. Di sana, ia menemukan catatan pembelian dupa dan ramuan. Ia menemukan bahwa jenis dupa langka yang sama juga dipesan tepat sebelum kematian Putri Intan dan Putri Kirana dengan alasan yang berbeda-beda. Ini bukan lagi kebetulan, ini adalah sebuah pola. Ia akhirnya berhasil memecahkan sebagian kecil dari kode di buku catatan Banyu. Kalimat yang muncul membuatnya merinding.
Investigasi dupa teratai salju, koneksi ke Perdana Menteri, jejak terputus. Jadi, Banyu juga tahu, ia juga sedang menyelidiki hal yang sama. Pria yang ia kira tidak peduli, ternyata diam-diam sedang mencari keadilan untuk para mendiang tunangannya. Malam itu, didorong oleh sebuah keberanian baru, Sinta memutuskan untuk mengambil resiko. Ia tahu Banyu menyimpan semua dokumen pentingnya di sebuah ruang tersembunyi di balik rak buku di ruang kerjanya. Dengan petunjuk dari para arwah yang tahu seluk-beluk Manor itu, ia berhasil menemukan mekanisme rahasianya. Ia masuk ke dalam ruangan kecil yang penuh dengan gulungan dan dokumen. Ia mencari apapun yang berhubungan dengan dupa teratai salju. Dan ia menemukannya. Sebuah laporan dari mata-mata Banyu yang menyatakan bahwa satu-satunya importir dupa langka itu adalah sebuah perusahaan dagang yang secara rahasia dimiliki oleh saudara laki-laki Perdana Menteri Abisatya. Tepat saat ia sedang membaca laporan itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pintu ruang rahasia itu terbuka. Banyu berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. Di tangannya tergenggam buku catatan kecil yang ia tinggalkan di taman. Sepertinya, kata sang jenderal pelan, kita perlu bicara. Keheningan di dalam ruang rahasia itu terasa begitu pekat hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Sinta berdiri membeku, gulungan laporan masih di tangannya, tertangkap basah. Ia mempersiapkan diri untuk amukan sang jenderal atau mungkin hukuman yang lebih buruk. Namun, Banyu hanya menatapnya dengan tatapan tajamnya yang biasa, seolah sedang menganalisis sebuah strategi di medan perang. Kau berhasil memecahkan kodenya, kata Banyu. Itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Tidak semuanya, jawab Sinta jujur, suaranya sedikit gemetar. Hanya bagian tentang dupa itu. Bagaimana? Tanya Banyu, melangkah masuk dan menutup pintu rahasia di belakangnya. Inilah saatnya. Sinta menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak bisa menceritakan tentang para arwah. Pria itu akan menganggapnya gila. Ia harus menggunakan logika, sama seperti sang jenderal. Saya menemukan catatan pembelian dupa yang sama untuk ketiga mendiang tunangan Anda, jelasnya dengan tenang. Saya juga menemukan bahwa dupa itu memiliki efek menenangkan jika dibakar sendiri, namun akan menjadi racun yang bekerja lambat jika dibakar bersamaan dengan bunga lili putih, bunga yang selalu ada di kamar mereka. Sebuah kesimpulan cerdas yang ia dapatkan setelah berdiskusi dengan arwah Putri Intan yang ahli merangkai bunga. Banyu menatapnya dengan ekspresi baru, bukan lagi hanya ketertarikan, melainkan kekaguman. Gadis ini, yang ia kira hanyalah pion pengganti yang pendiam, ternyata memiliki pikiran analitis yang luar biasa. Dan kau menyimpulkan ini semua sendirian? Tanyanya lagi, mengujinya. Saya mendapatkan sedikit bantuan dari cerita-cerita lama para pelayan, jawab Sinta, sebuah kebohongan yang setengah benar. Banyu berjalan ke mejanya dan meletakkan laporan yang sama dengan yang dipegang Sinta. Penyelidikanku juga mengarah pada kesimpulan yang sama, akunya. Perdana Menteri Abisatya menggunakan dupa itu sebagai metode pembunuhan yang sempurna. Tidak meninggalkan jejak racun di tubuh korban, hanya menyisakan aroma wangi. Ia akhirnya mengungkapkan permainannya, tentang bagaimana ia tahu dirinya tidak dikutuk, tentang bagaimana ia sedang mencoba menjatuhkan sang Perdana Menteri. Tapi aku butuh bukti yang lebih kuat, lanjut Banyu, sesuatu yang bisa menghubungkan perintah itu langsung padanya. Saat itulah Sinta memainkan kartu asnya. Putri Melati, katanya pelan. Dia tidak hanya menerima dupa, dia juga menerima sebuah hadiah lain dari Perdana Menteri. Sebuah jepit rambut giok berbentuk kupu-kupu. Dia tidak pernah memakainya, dia menyimpannya di dalam kotak musiknya. Informasi ini ia dapatkan langsung dari arwah Putri Melati. Mata Banyu berkilat, kotak musik itu masih ada di kamarnya. Mereka saling berpandangan, tidak lagi sebagai jenderal dan pengantin pengganti, melainkan sebagai dua ahli strategi yang baru saja menemukan kunci terakhir untuk memenangkan perang. Sebuah aliansi antara dua dunia, dunia logika dan dunia arwah, telah terbentuk dalam keheningan ruang rahasia itu.
Dan begitulah akhir dari misteri di Manor Sang Jenderal, di mana sebuah aliansi unik antara dunia nyata dan dunia arwah berhasil mengungkap kebenaran. Kisah Sinta dan Banyu mengajarkan kita bahwa terkadang saksi mata terbaik datang dari tempat yang tak terduga, dan hati seorang prajurit yang paling keras sekalipun bisa ditaklukkan oleh keberanian dan ketulusan. Para arwah telah menemukan kedamaian dan Sang Jenderal akhirnya menemukan pasangannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap bisikan arwah dan strategi perang dalam cerita ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, dari ketiga arwah itu, siapa yang petunjuknya paling keren? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya, dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.